Amit, Cak Furkon ya. Kak maju sedikit Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis sahih sebagai bukti bahwa cinta kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukti bahwa kita ingin memperbaiki amalan-amalan kita yang bisa sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI. Bab yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Dan nanti di sesi terakhir ada sesi tanya jawab. Barangkali nanti dari pemaparan beliau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min radhiyallahu an may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini menghadiri taklim, berkumpul untuk sesuatu yang sangat mulia yaitu thalabul ilm. Karena sebagaimana perkataan para ulama, ma ubidallah bi syai'in afdal minal fikhi fiddin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadai dengan sesuatu yang lebih utama, lebih afdal daripada pemahaman yang mendalam terhadap agama ini. Artinya apa yang kita lakukan taklim untuk memahami agama Allah sehingga kita bisa paham syariat secara mendalam, ini adalah sesuatu yang sangat utama karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau diibadahi kecuali dengan syariat yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan hantarkan dia, Allah akan kasih semangat pada dia untuk mau mendalami agama ini secara mendalam, mempelajari agama ini secara mendalam. Kenapa? Karena banyak orang hanya belajar kulitnya saja, tidak mau aktif dalam majelis ilmu, tidak mau aktif ngaji. Ketika ada ngaji nggak mau, tapi mau berkomentar saja, maunya dengar di warung kopi, di jalanan, di TPI. Jadi nyari ilmunya di situ dari ngobrol-ngobrol dengan kawannya. Jadi Allah menginginkan kita itu mempelajari, memahami agama ini secara mendalam agar terbuka banyak pintu-pintu kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi agamaku, bermanfaat bagi ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita berdoa
ilmu yang tidak bermanfaat ya. Rajin ngaji akan tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima, tidak mau memahami secara baik ya. Hanya sekedar dengarkan sudah lewat ya. Tapi Allah menginginkan dari kita ini ketika mau belajar niatnya adalah mengamalkan. Nah, itu adalah salah satu tahapan dari apa? Dari memahami agama secara mendalam itu. Setelah diamalkan kemudian diajarkan, ditularkan kepada yang lain. Jadi agama Islam ini adalah agama yang Allah jaga dengan cara mengaktifkan ya, mengaktifkan para pemeluknya ya, untuk bisa bertahan, untuk bisa menghidupi agama itu sendiri. Maka orang-orang kafir kan heran ya, Islam ini kok selalu ada dana untuk ini untuk itu ya, selalu ada pembela ya. Maka dalam Islam ada syariat jihad, ada syariat sedekah, demikian juga ada syariat saling nasihat menasihati, ada syariat amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kenapa? Karena dengan tadi itu, dengan kita mau kumpul, mau mengkaji ilmu, maka kita akan bisa berubah ya. Bisa berubah. Kenapa? Karena seseorang itu ketika mendengar sesuatu, terkadang dia pertama menolaknya, tapi dia berpikir setelah itu, karena hati itu akan menerima sebuah kebenaran meskipun lisan kita pertamanya menolak, tapi setelah itu kepikiran, oh, ternyata benar. Nah, itulah awal Allah Subhanahu wa taala membuka kita ya, membuka pintu hati kita, sehingga kemudian berikutnya dia kemudian mau mendengar ya. Jadi inilah syariat agama ini agar kita ini mau bareng bersama-sama ngaji bareng dan yang lainnya, agar ada 1-2 kalimat yang masuk ke dalam hati kita kemudian mampu merubah ya, mampu merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Itulah namanya istiqomah. Istiqomah itu tidak selalunya bertahan dalam suatu amalan, suatu keyakinan tertentu, tapi itu keliru, karena istiqomah itu adalah istiqomah di atas kebenaran ya. Jadi dengan adanya saling nasihat menasihati, kita akan bisa berubah, mendengar nasihat, kemudian berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah fungsinya amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana kita bahas pada malam hari ini. Hadis yang pertama, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaron, barang siapa dari kalian itu melihat suatu kemungkaran ya, maka fal yughayyirhu, hendaklah dia berusaha merubahnya dengan tangannya kalau dia mampu. Fa in lam yastati, kalau dia tidak mampu maka berusahalah merubahnya dengan mengingkarinya ya, dengan lisannya ya, dengan menasihati dan yang lainnya ya, kalau dia berani. Fa in lam yastati, kalau enggak mampu, fa in lam yastati fa biqalbi, hendaklah dia merubahnya dengan hati dia. Artinya hati dia itu harus tetap mengakui dia ini mungkar, dia menolaknya sehingga berusaha menjauhinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah bentuk pengingkaran yang paling lemah. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, semestinya seorang mukmin itu seperti itu. Masing-masing dari kita harus mengetahui dulu ya, meskipun hati kita ini adalah mampu ya,
Karena hati itu disebut juga nuha. Nuha itu adalah yang mengingkari, yang melarang kalau sesuatu itu tidak sesuai. Ya. Jadi hati manusia bisa mencerna sesuatu, apakah ini baik ataukah buruk kalau sehat. Ya. Tapi terkadang kemudian karena terkontaminasi dengan lingkungan, selalu bersama keburukan tersebut, sehingga rasa sensitif dari hati itu kemudian mulai hilang. Ya. Maka Allah SWT turunkan syariat, Allah turunkan Al-Quran untuk memberikan penjelasan, Furqan. Ya. Mungkin hati seseorang terkadang kurang sensitif lagi, tapi ketika ada Quran menjelaskan, oh ini itu mungkar, ada hadis itu menjelaskan ini mungkar, sehingga kita yang mengikutinya. Ya. Karena seorang mukmin itu yang diikuti itu adalah apa kata Allah dan Rasulnya. Apa yang menurut Allah dan Rasulnya itu adalah baik, maka itulah baik, ma'ruf. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itu mungkar, maka itu adalah mungkar. Jadi seorang mukmin itu adalah selalu manut seperti itu. Maka disinilah perlunya kita belajar, mengkaji. Apakah ini betul-betul mungkar ataukah masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Kalau secara ma'ruf, ya ma'ruf itu kemudian jelas mungkin. Tapi mungkar ini terkadang ada hal-hal yang kemudian masih dalam perselisihan dan yang lainnya. Nah, ini perlu kita pelajari. Tapi secara umum, ya, secara umum sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya segala yang dilarang itu pasti ada madharatnya, pasti mendatangkan madharat, dan segala yang diperintahkan itu pasti mendatangkan maslahat, ada maslahatnya. Jadi seorang mukmin harus punya tadi saring, menyaring, bisa menyaring. Ya, hatinya harus hidup, dikuatkan dengan tadi ngaji. Jadi kalau sudah menjadi ilmu itu kan jelas nanti, oh statusnya seperti ini. Kalau hati seseorang kadang maju mundur, kenapa? Karena ada setan yang selalu membisiki. Apalagi hati seseorang itu kadang lemah. Ya, maka kita diperintahkan untuk menjauhi kemungkaran, untuk menjauh dari orang-orang yang berbuat mungkar. Agar apa? Agar tadi, karena hati itu lemah. Karena terlalu sering berkumpul, berhubungan dengan kemungkaran, mulai tadi menikmati, menganggapnya lagi sudah tidak mungkar lagi. Ya. Tapi kalau kita selalu berpegang teguh dengan dalil, dengan Quran, hadis, maka itu kalau dikatakan itu nggak boleh, sudah ditinggalkan. Meskipun hati kita terkadang masih condong. Ya. Jadi man ra'a minkum mungkaron. Ya. Jadi ini adalah jadi diri seorang muslim. Harus tadi bisa memilah mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Kalau mungkar ya berusaha ini kan diingkari. Kalau bisa berusaha untuk merubah, fal yughayyirhu. Ini kan jelas ya, fal yughayyirhu biyadi. Kalau nggak mampu maka dengan lisannya, kalau nggak mampu dengan paling tidak dengan hatinya. Ya. Jadi dalam Al-Quran surat Ali Imran 110 menjelaskan kepada kita bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kunci kebaikan umat ini, kunci kebaikan sebuah lembaga, kunci kebaikan sebuah masyarakat, komunitas, yaitu kalau masih ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau masih ada orang yang mengatakan, oh ini mungkar, oh ini adalah ma'ruf, maka mari kita mengerjakannya. Oh ini adalah mungkar, maka marilah kita meninggalkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, yang dikeluarkan untuk manusia, dijadikan saksi dan yang lainnya. Nah, selama kalian itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, selama kalian itu mau menyuruh berbuat baik,
dan melarang berbuat mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Sebuah keluarga itu akan menjadi baik selama kepala keluarganya itu memfungsikan lisannya untuk mengatakan, oh ini baik, kerjakan, mari kita kerjakan bersama. Bapaknya seperti itu, oh ini mungkar, tinggalkan. Ya, melihat anaknya berbuat begini, dia memanfaatkan lisannya terus, mengaktifkan. Ya. Makanya di dalam beberapa ayat itu menjelaskan tentang metode pendidikan para nabi, ya, itu menjelaskan tentang keaktifan seorang bapak. Tidak disebutkan seorang ibu. Kenapa tidak disebutkan seorang ibu? Karena ibu jelas selalu bersama anaknya, ya, dia menyuruh, dan ini sudah jelas. Tapi kalau ibu selalu aktif, ya. Tapi bapak yang aktif ini kan gak mesti. Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhu, ketika ya, Luqman berkata kepada anaknya, dia nasihati, seperti itu. Demikian juga Ibrahim menyempatkan untuk datang, dia berdoa, kemudian ketika dia tinggal di Syam, kemudian Ismail tinggal di Mekah, menyempatkan datang nasihati terus, ya. Jadi adanya komunikasi tadi. Demikian juga Rasulullah SAW. Bisa dikerjakan, bisa diterima oleh masyarakat, dia nembus ngincar kekuasaan itu, ya. Maka ahlul haq juga seperti itu mestinya. Kalau berpikirnya global semuanya, ya. Bukan hanya personal saja, tapi kalau berpikirnya bagaimana kita bisa merubah sebuah daerah, maka berpikirnya seperti itu. Kalau bisa efektif tadi itu, ya tadi ada yang bertugas, karena tidak semua orang bisa tampil. Ada yang didukung atau ada yang didukung tadi itu untuk menduduki kekuasaan itu, yang tadi membantu kebenaran, sehingga kebenaran ini mulai diterima, kebatilan susah bergerak, ya. Jadi ini juga harus dipikirkan, ya. Makanya dalam hadis itu dikatakan kullukum
Ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah ra'in, ya. Dia itu penguasa, penanggung jawab dan akan imam ra'in. Seorang imam penguasa itu adalah ra'in. Dia pemimpin, penanggung jawab, penguasa, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaannya tersebut. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki di keluarganya dia ini adalah penguasa. Maka hendaklah dia memanfaatkan kekuasaannya. Jadi merubah dengan kekuasaan itu sangat enak. Dengan tanda tangan. Kalau seorang nggak punya suara dia, ketika seorang anak itu, kalau ibu nyuruh anaknya, kadang anak nggak mau mendengarkan karena sudah terbiasa sama ibunya. Ya. Ketika ibu menyuruh, kemudian bapak menguatkan hanya dengan dehem saja, dengan batuk, anaknya akan ini tadi lebih mendengarkan. Kenapa? Karena ada penguasa dalam keluarga. Warrajul fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya dalam hadis itu disebutkan salasa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang mana Allah tidak mau melihat kepada mereka nanti pada hari kiamat. Tidak mau melihat itu adalah tidak melihatnya dengan ridho. Artinya Allah murka, melihat dengan kemurkaan. Yaitu yang pertama adalah al-aq, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Wal mar'atul mutarajjilah, wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Di situ bunyi. Kemudian yang ketiga adalah wadayus, seorang laki-laki kepala rumah tangga yang tidak mau atau membiarkan kemungkaran dalam keluarganya, tidak mau lebur. Dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, kata haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang Allah haramkan kepada mereka masuk ke dalam jannah, masuk dalam surga. Yang pertama adalah mudminul khamr, pecandu narkoba, pecandu khamr. Kemudian yang kedua adalah al-aq, orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah tejus, alladzi yuqirru fi ahli al-khawf, orang yang mendiamkan, seorang kepala rumah tangga yang mendiamkan kemungkaran dalam keluarganya. Istrinya nggak sholat juga, kan anaknya nggak ngaji juga, kan anaknya nggak ngerti agama dibiarkan. Kemungkaran dikerjakan biasa-biasa saja. Itu namanya hadis. Menguatkan bahwasanya seorang ketiga, seorang yang sekarang nggak punya. itu betul-betul bertanggung jawab karena dia memfungsikan amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarganya tadi dengan lisan dia, kekuasaan dia, maka dia lebih akan bisa merubah. Kemudian wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulah ra'iyatiha. Orang istri itu bertanggung jawab atas rumah suaminya. Artinya apa yang ada di dalamnya termasuk anak-anaknya itu tanggung jawab. Dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas. Orang itu yang membiarkan anaknya tidak dididik, itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh seperti sekarang yang sibuk dengan HP dan yang lainnya, nah, itu nanti akan ini. Jadi Islam dan keluarga dan yang lain, masyarakat dan yang lainnya itu akan menjadi khair, menjadi terbaik manakala penanggung jawabnya ini adalah orang baik. Itu yang dimaksud dengan dengan tangannya, yaitu adalah dengan kekuasaannya. Jadi kalau kita berpikir teratur tadi itu, maka Islam jadi para pembela kebenaran ini, para dai dan yang lainnya itu ya harus juga memperhatikan
titik-titik kekuasaan tadi, agar apa? Agar perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar tadi ini bisa betul-betul efektif terlaksana. Jangan kemudian tadi hanya berpikir bawah saja, kemudian mereka ahli batil berpikir ngurusi yang atas-atas, itu lebih efektif, mereka akan lebih menang. Kemudian kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan fa'in ajazan taghyir biliyad bainau yang tadi ila ingkar bilisan. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan dengan tangannya, maka dengan lisan. Wabilisani, dengan apa? Dengan mengingatkan tadi, dengan mengingatkan dari dan yang lainnya, tentunya dengan kata-kata yang baik sehingga lebih mudah untuk diterima. Kalau nggak mampu, maka kemudian dengan hati. Jadi itu beberapa panduan, kandungan dari yang menjelaskan bahwa seorang mukmin itu harus punya kejelasan sikap. Artinya kejelasan sikap itu adalah dalam melihat sesuatu itu apakah mungkar ataukah ma'ruf, itu dasarnya itu jelas kembali kepada dalil. Agar apa? Agar bukan hanya dengan perasaan, tapi lebih kepada dalil. Kenapa? Karena dengan dalil itu akan lebih jelas. Kenapa? Karena kalau hanya perasaan, oh ini saya ini mungkar sekali ini, padahal itu adalah sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama, sehingga dia kemudian terkadang terlalu berlebih-lebihan di dalam mengingkari, padahal itu adalah sesuatu yang masih diperselisihkan. Ya. Maka perlu ilmu di dalamnya agar kita tidak keliru. Jadi selain amar ma'ruf nahi munkar ini, selain sebagai kunci tadi, kunci kebaikan, maka juga sebaliknya, ketika semua masyarakat, semua penduduk, semua anggota keluarga itu mendiamkan, tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, kebalikannya itu adalah menjadi sebab laknat. Ya. Sebab laknat sebagaimana orang-orang Yahudi, sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Ya. Jadi orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabinya. Kenapa? Karena mereka bersama-sama mengerjakan kemungkaran, kemaksiatan, dan mereka melampaui batas dan tidak saling tadi mengingatkan. Dalam tafsiran dijelaskan bahwasanya para alimnya itu enggak berani menegur penguasanya. Karena alimnya nggak berani negur, ya tadi penguasanya ini ya semena-mena, ya, karena nggak ada yang berani negur, sehingga semua menjadi legal, kemungkaran itu menjadi legal. Ya. Labi sama kanu ya falun. Ya. Jadi makanya kemudian di dalam hadis itu dijelaskan la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh kalian mau memerintahkan kepada ma'ruf atau dan menyegah kemungkaran, atau ya, kalian akan mendapatkan azab bersama-sama. Dan doa orang soleh di antara kalian tidak didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagian dari ancaman-ancaman agar umat ini tetap terjaga. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar umat ini tidak rusak. Ya. Harus ada yang mau menegur. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya ya, amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai penjaga agar tadi umat ini tidak kerem, ya, tidak tenggelam bersama-sama. Rasulullah SAW bersabda, mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fi kamathali qaumin istahamu ala safinah fa asabahum ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Jadi perumpamaan satu masyarakat, ya,
yang di dalamnya ada orang-orang yang mengerjakan kemungkaran, kemudian ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagikan sekelompok orang yang naik perahu, naik kapal. Ada yang berada di atas, ada yang berada di bawah. Ya. Tentunya nanti ada persinggungan, ada yang mengganggu. Jadi ketika yang bawah mau ngambil air ya melalui orang-orang yang di atas, sehingga buat rame, buat gaduh. Ya. Maka tadi tetap ada yang tadi itu, mesti ada ketidaknyamanan. Tapi harus tetap harus dijaga itu. Kenapa? Kalau tidak ada seperti itu, maka kemudian orang bagian bawah ini agar tidak ngerepotkan yang di atas, kemudian berpikir pendek, dilubangi saja ngambil airnya, nggak usah jauh-jauh ke atas, perahunya dilubangi dari samping. Ya, kalau ini dibiarkan maka semuanya akan tenggelam bareng. Ya. Jadi ini pentingnya peran amar ma'ruf nahi mungkar dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga. Jadi hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dalam hadis ini. Yang pertama adalah urgensi pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa amar ma'ruf nahi mungkar ini harus ada, dianggap penting. Ya. Yang pertama adalah itu adalah kunci menjadi umat terbaik sebagaimana dalam ayat yang disebutkan di atas, yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kemudian ya alasan yang kedua adalah karena tugas utama Nabi itu adalah mubasyirin dan nadhir, memberikan penjelasan yang baik, kabar gembira, amar ma'ruf, demikian juga nadhir, pengingat. Ya. Jadi larangan-larangan itu diadakan di dalam syariat, dalam agama itu untuk menjaga. Karena kalau agama tanpa larangan, maka semua orang akan mengerjakan seenaknya, akan rusak. Jadi larangan itu adalah sebagai penjaga. Ya. Jadi umat ini agar tidak rusak, maka tadi harus ada yang melarang, menegur. Ya. Harus ada yang memberikan nasihat kebaikan. Maka tugas utama Nabi itu adalah tadi itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Wa man nursilul mursalina ila mubasysyirina wa mundzirin. Dalam surat Al-An'am 48, tidaklah kami ngutus para rasul itu adalah kecuali untuk mubasyirin, sebagai penghabar yang baik-baik, demikian juga mundzirin, untuk tadi nahi mungkar, memberikan larangan-larangan dan yang lainnya. Alasan yang ketiga, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah karena agar umat ini adalah menjadi umat yang berhasil, sukses, maka harus ada wal takun minkum, harus ada yang dimunculkan, ditugasi untuk tadi itu, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair, hendaklah dari kalian itu ada sekelompok. Kenapa ini sebagian dari kalian? Agar tadi fokus, dia mempelajari agama, sehingga ketika dia menjelaskan dan mengingkari itu berdasarkan ilmu. Jangan sampai kemudian agama ini dijadikan guyonan. Kenapa? Karena penyampainya ini terlalu lucu, nggak nguasai ilmu, nggak ada ini, nggak ada. Maka harus ada yang dipersiapkan, ya, agar agama ini berwibawa. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Yang mana dia selalu menyuruhkan kepada kebaikan, memerintahkan pada ma'ruf, melarang kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Ya. Umat ini akan berhasil kalau menyiapkan seperti itu. Artinya ada yang disiapkan. Ya. Kalau semua lalai dari menyiapkan sekelompok orang yang bertugas untuk ini, maka semua akan berdosa, menanggung akibatnya semua. Alasan yang keempat,
Karena nasihat sebagaimana nasihat Luqman pada putranya. Karena pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini, seorang bapak itu nasihati kepada putranya agar tadi engkau harus menjadi orang terbaik tadi, yang berani mengajak kebaikan, mengingkari kemungkaran, ya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman 17. Wahai anakku, tegakkan sholat, perintahkan yang baik, cegah yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Kenapa beliau lanjutkan seperti ini? Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu berisiko. Nah, ada risiko, maka harus bersabar 'ala ma asabak kalau tertimpa sesuatu. Alasan yang kelima, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah agar kita ini selamat dari kerugian, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, berada dalam kerugian. Allah tidak mengatakan la khasir, manusia itu rugi, enggak. Tapi ini lebih kepada tadi, lebih dalam lagi, lafi khusrin, berada dalam kerugian, berbagai macam kerugian, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu sholihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran, ya. Jadi agar kita selamat dari kerugian, maka tadi itu, ya, mengaktifkan saling nasihat menasihati, ya, amar ma'ruf nahi mungkar di antara kita. Kenapa? Nah, karena untuk menjaga agar kebersamaan kita berada dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, agar kita tidak termasuk orang-orang Yahudi tadi yang dicela, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan syariat amar ma'ruf dari nahi mungkar. Bahkan dalam hadis itu dikatakan awwalu fitnati Bani Israil kana fin nisa, kehancuran Bani Israel itu adalah pada wanita. Kenapa? Karena kepala rumah tangganya itu, seorang suami tidak berani menegur istrinya ketika istrinya berbuat kemungkaran, betul-betul membebaskan. Istrinya mau berbuat apa bebas. Itu sebab kehancuran Bani Israel, berangkat dari keluarga. Makanya Islam berbeda. Makanya diingatkan tadi, jangan sampai seorang suami itu menjadi dayus, yaitu alladzi yuqirru fi ahlil khabath, orang yang mendiamkan kemungkaran dalam keluarganya. Jadi konsep perbaikan dalam Islam itu kan betul-betul sistematis, berangkat dari keluarga. Kalau seorang bapak, seorang suami itu betul-betul memfungsikan perannya, maka akan terbentuk masyarakat yang Islami, ya. Satu keluarga betul-betul yang lain juga seperti itu akan terjadi, terbentuk. Tapi kalau tadi itu suami tidak mau mengaktifkan lisannya, bapak tidak mau mengaktifkan lisannya untuk ngajak anak sholat, ya, waktunya jamaah enggak mau jamaah, ngaji dan yang lainnya tidak memfungsikan. Nah, itu yang menjadi kerusakan, sebab kerusakan. Pelajaran yang kedua yang kita peroleh dari hadis ini adalah bahwa iman itu bertingkat-tingkat, ya. Cara pengingkarannya juga bertingkat-tingkat, ya. Tergantung kita berada dalam posisi mana, ya. Kerjakan sesuai dengan kemampuan dan tanggunganmu, ya. Kalau kita bisa tadi, Allah kasih kekuatan kepada kita, kekuasaan, sehingga kita bisa tadi dengan kekuasaan kita bisa merubah kemungkaran, dan itu akan lebih sistematis. Karena tidak akan dari kalau dari atas, yang bawah ini diem, ditegur takut, diem. Kalau dari sama-sama dari samping, tarung, ya. Ini juga kebatilan punya pembela, kebenaran juga punya pembela, ya tarung, ya. Tapi kalau dari atas itu betul-betul ada, dari samping ada, dari atas juga ada, ya, maka sangat efektif. Buat aturan, tinggal buat aturan dan yang lainnya, itu sangat efektif, ya. Jadi ini adalah titik-titik penting yang juga harus diperhatikan.
Jangan hanya mengincar bagian bawah masyarakat bawah saja, tapi juga tadi mengincar bagian atas, titik-titik pemegang kekuasaan ini sangat, kalau kita berpikirnya mau merubah loh ya. Jadi semuanya dikembalikan kepada agama Islam ini untuk perjuangan agama. Bagaimana i'la kalimatillah. Maka itu akan bagus. Kenapa kamu masuk di situ? Ya, ini nanti tinggal berhujat di hadapan Allah. Banyak peran yang saya kerjakan di sini ya Allah. Saya bisa begini. Nah, itu yang sangat bagus. Jadi kalau berpikirnya teratur, yang bagian atas berfungsi, bagian bawah berfungsi, keluarga berfungsi, nah ini akan menjadi masyarakat yang betul-betul bagus. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Cara mengingkari ya, itu juga tadi antara satu dan yang lainnya itu bertingkat-tingkat. Dan Allah katakan fattaqullah mastata'tum ya, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Artinya kerjakan sebatas kemampuanmu. Yang penting tadi ya, jangan sampai yang ketiga tadi itu hilang ya, yaitu hati ya, itu batas terakhir itu. Kalau itu hilang, anggap mungkar itu menjadi ma'ruf, itu sudah alamat rusak ya. Kalau itu masih ada, insya Allah masih terjaga dan berusaha terus ya. Dan tidak selalunya tadi kalau kita berpikir ya, berpikirnya itu adalah dalam ya. Jadi adanya kemungkaran itu, tidak semua kemungkaran bisa dirubah di satu waktu. Harus hari itu harus gini, enggak. Jadi harus ngelihat ini prosesnya bagaimana dan yang lainnya bagaimana. Karena Rasulullah SAW ketika berada di Mekah ya, ketika berada di Mekah, apakah beliau kemudian langsung menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah? Bukankah itu sebuah kemungkaran itu? Mungkar ya. Tapi Rasulullah tetap tadi, beliau tawaf, kadang tidur di saternya Ka'bah, bernaung situ, ada patung-patung ya. Tapi beliau melihatnya proses ini. Kalau beliau hancurkan sekarang, belum mampu, bisa habis itu. Beliaunya yang habis ya. Tapi beliau berpikirnya nanti proses. Beliau bangun taklim di rumah Arqam pelan, dengan sirri, kemudian dengan jahar, kemudian sampai kemudian hijrah ke Madinah. Berapa tahun itu baru bisa dituntaskan? Fathu Mekah tahun berapa? 8 Hijriyah. Itu prosesnya berapa? 8 tahun beliau di Mekah itu 13 tahun, 21 tahun baru bisa tuntas ya. Setelah beliau diutus menjadi seorang rasul untuk menghilangkan kemungkaran patung yang ada di samping Ka'bah itu. Jadi terkadang perlu proses panjang berpikir. Yang penting kita menjalani proses tersebut. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebuah kekuasaan yang saya tanyakan Ustaz, lebih utama mana Ustaz, tingkat manfaat dan mudaratnya kita memilih pemimpin yang soleh yang bisa menggunakan kekuasaannya untuk amar ma'ruf nahi munkar demi ditinggikan kalimat Allah, atau justru kita umat muslim membiarkan siapapun yang jadi pemimpin dengan tidak menggunakan hak pilihnya karena beranggapan bahwa sistemnya tidak menggunakan syariat Islam. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Yang ini saya tanyakan Ustaz, bid'ah, khurafat dan juga kesyirikan apakah termasuk dalam kemungkaran atau ada pembahasan yang lain yang khusus dalam bidang itu? Atau apakah kemungkaran itu hanya dimaksud hanya dalam kekerasan, minuman keras, maksiat dan yang lain-lain sebagainya? Ya. Jadi ada kemungkaran yang sudah disepakati ada perselisihan lagi.
sebuah kemungkaran dan meninggalkan kemungkaran tersebut. Adapun kebid'ahan tidak akan pernah disadari kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz? Iya. Cuman untuk menentukan ini bid'ah dan tidak itu kan kemudian perlu dalil tadi. Terkadang tidak bisa ini. Contohnya Muhammadiyah mengatakan kunut itu bid'ah. Tapi NU mengatakan enggak bid'ah, ada dalil. Imam Syafi'i mengatakan boleh kok. Kuatan mana Imam Syafi'i sama Muhammadiyah kan ngono. Kan ini kan sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dipaksakan. Dari dulu sampai nanti yang akan datang juga akan berselisih. Antara ru'yah dan hisab juga seperti itu. Jadi tingkatan tadi itu ya macam-macam. Makanya harus dipertimbangkan, dilihat tingkat bid'ahnya ini kadarnya di mana. Apakah ini masih punya masing-masing punya dalil yang bisa diakui, ataukah dalilnya sangat lemah sekali ini? Yang benar yang ini. Maka itu tadi. Kalau ini dengan hujah tadi itu, sebarkan ilmu, mari ngaji bareng terus ini sehingga nanti bisa diterima, difahami, kemudian yaudah yang benar itu berarti kan gitu. Paling tidak tersampaikan bahwasanya ketika kita tidak mengerjakan itu ada dalilnya, sehingga tidak dianggap tadi ini tidak sesuai dengan petunjuk para imam. Jadi kembalinya kepada ilmu. Kalau saling tadi semangat menggali terus, insya Allah bisa duduk bareng. Tapi kalau tadi itu hanya nongkrongnya di warung, ya opo jare, ya itu yang susah itu nantinya. Ya, jadi semua perlu dikaji bareng, perlu pembahasan. Makanya tadi wal takum minkum, ada di antara kalian yang dipersiapkan. Agar apa? Agar tidak ngawur. Agar cara ingkar mungkarnya itu dengan ilmu, ya, berkualitas. Ya. Ketika yang kelompok ini berkualitas, ya, dia tahu, oh ini perlu menempati posisi ini nih, sehingga bisa begini. Kalau ini dilepas, oh ini bahaya ini, nanti akan ini, kan seperti itu. Ya perlu kualitas, karena makanya tadi wal takum minkum, ada, harus dipersiapkan orang-orang yang berkualitas, yang tugasnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tidak ngawur nanti dalam bergeraknya. Ya. Ya demikian tadi ya. Nah, terakhir Ustaz, saya pengen tanya juga Ustaz sebagai penutup juga. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini yang tertinggi di sini adalah yaitu dengan adanya sebuah kekuasaan gitu kan. Dalam pemerintahan Indonesia menganut sebuah sistem demokrasi, artinya harus melalui uang saya terima, tapi saya nggak nurut Ustaz. Dan itu bagaimana hukumnya Ustaz? Karena ini penting masalah kekuasaan. Ya, yang bagus itu orang-orang yang kaya itu kemudian bantu orang-orang yang seperti itu, kemudian nyuruh pilih yang bagus kan gitu. Iya itu yang normalnya. Itu yang paling bagus. Karena kalau kita menghukumi mereka, mereka nggak dengar pengajian kok, nggak ngurusi, yang penting duit kan gitu. Jadi solusi, kita berpikirnya solusi. Yang kaya-kaya itu bergerak kan gitu.
Karena apa? Karena mau dibilang mau ceramah 1 jam 2 jam, dia nggak mau dengarkan, nggak hadir kok. Ya. Jadi solusinya itu itulah kondisi masyarakat kita. Jadi kalau tadi yang bagus ya tadi solusinya, orang kaya itu incar, ini kasih solusi. Tak kasih ini, kamu pilih yang ini. Nah, itu yang dakwah yang bagus itu. Ya, jadi yang menyelesaikan. Kalau hanya debat ini dia nggak mau dengarkan. Ya. Kalau ada duit baru mau dengarkan. Ya. Jadi mereka yang punya usaha-usaha yang bagus, ya, itu ya paling tidak punya. Solusinya itu adalah tadi itu, ya, keluarganya, mulai dari keluarga. Ya. Bagaimana kita memerankan diri kita untuk menyelamatkan keluarga kita, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga setelah bagus melebar lagi. Intinya tadi kalau mau semangat ngaji taklim, insya Allah itu akan menjadi barokah. Ya. Kenapa? Karena selalu ada yang ingatkan kita selalu ini, ya. Dan itu adalah bagian dari tadi proses amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Oke. Nah, ini yang saya tanyakan bukan solusinya, Ustaz, tapi hukumnya. Ya, hukumnya karena sudah jelas. Karena membeli tadi itu, memilih sesuatu yang enggak benar, dibeli kan sama saja rashi wal murtasi, nyuap dan disuap, itu kan enggak boleh. Terus yang kedua, secara aturan negara kan enggak boleh, secara aturan agama ya enggak boleh, kan gitu. Ya. Jadi untuk mengasih sesuatu agar memilih yang enggak benar itu kan secara agama, secara negara enggak boleh. Yang bagus itu tadi ngasih untuk tadi ngajak yang baik, ya, kan gitu. Ya. Tapi menerima uangnya, tapi enggak darurat. Mau, ya, terserah dia tuh. Mau saya dikasih kok, enggak minta dikasih kemudian. Gitu ya. Dia kan biasanya kan enggak terus terang ngasih ya wes kasih kok. Iya. Ada yang bagi-bagi ya wes diterima, tapi punya prinsip pilih yang baik kan gitu. Iya. Monster KTP barang. Afwan. Oh itu tersembunyi, milihnya tersembunyi. Afwan Ustaz. Sudah. Ini menambahkan supaya lurus. Apa lurus nih? Meluruskan tangannya sitok ini. Orang yang memberikan uang kepada masyarakat itu, ini bukan berarti saya membela kepada mereka yang memberi dan menerima, bukan. Jadi ijab kabul mereka tergantung ijab. Kalau tanya hukumnya bagaimana, maka tergantung ijab kabulnya. Kalau ijab kabulnya benar-benar sampean tak beli suaranya sampean, maka itu insya Allah hukumnya haram. Tapi kalau yang dikatakan ini sedekah politik, Pak ini sedekah buat Ya sampean. boleh, nggak apa-apa. Pemahamannya nggak apa-apa. Ada 2 arah itu. Oke. Tergantung ijab kabulnya. Siap. Sekian, terima kasih. Ya, Mic-nya ambil. Mereka nambahin mana? Ya, demikian tadi ya tanya jawab seru ya. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan di sini, saya itu nggak menyangka bahwa ternyata ada ya remaja yang jawel saya. Bengi pembahasannya megilan Duh, lah sampean kok ngerti? Aku ngikuti terus di Facebook kok. Padahal dia Ustaz, ya nun sewu, maaf barangkali malam ini menyaksikan juga. Dia juga masih peminum. Masih juga ya kadang-kadang bermain perempuan juga. Dia ngomong, tapi ya aku saya durung iso ngelakoni, cuma aku klik ngikuti seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak kita sangka ternyata juga mengikuti kita, mendengarkan kita, dan mudah-mudahan dengan adanya siaran live streaming kita ini bisa jalan hidayah. Bisa memberikan hidayah kepada semuanya, dan kita yang ada di sini semuanya juga selalu mendapatkan hidayah dan keistiqomahan. Amin. Kita tutup pada malam hari ini dengan doa, dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.